dan Iya, firman jadi telah kusampaikan. iya, jadi konteksnya gini, Bang. Gini loh, Bang. Dalam perspektif Kristen, yang namanya Rasul itu cuma murid-murid Yesus yang diutus sama Yesus untuk memberitakan Injil, baru itu disebut Rasul. Di luar dari itu Nabi, Bang. Itu dalam pemahaman mereka. Hmm. Nah, kalau 17 Yohanes 17 pasal 3, Bang, itu more. Yohanes berapa? Yohanes Sebentar. 17 pasal 3. Yohanes Yohanes 17 7 pasal ayat 3, nomor 3. Ya, ayat 3. 17 Yohanes 17 ayat 3. sebentar. Yohanes 17 ayat ketiga. Iya, Bang. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dengan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus itu. Ya, Lalu pertanyaannya di mana? ya pertanyaannya kalau Yesus mengutus disebut rasul, lah terus itu yang ngutus Yesus siapa itu namanya? Ah, gini Bang Alfa. Gimana ya saya jelasin ke Bang Alfanya ya, biar Bang Alfa paham. Iya. Maksudnya masuk dalam pemikiran Kristen gitu loh. Biar kita Mm-mm. kalau mau Mm-mm. ngeritik Kristen itu nggak blunder gitu loh, Bang Iya, Alfa. iya. Karena yang saya perhatikan gini, seringkali kita nyeret-nyeret Paulus, oh Paulus nabi palsu. Malah masalahnya Kristen nggak menganggap Paulus itu sebagai nabi, masalahnya itu, gitu loh. Itu sebuah sebuah kesalahan gitu loh. Dalam pandangan mereka, walaupun ada sih ayatnya ya mengatakan bahwa Paulus itu nabi, ada ayatnya, ada. Saya Iya. katakan ada. Nah, tapi mereka tidak menganggap bahwa Paulus itu adalah nabi, karena dalam perspektif mereka gini, orang-orang yang diutus ya, yang diutus di zaman Perjanjian Baru itu namanya bukan lagi nabi, Bang, tapi Mm. rasul gitu Mm-mm. loh. Nah, ketika di zaman Perjanjian Lama baru namanya nabi, Bang. Konsepnya seperti itu, Bang, gitu loh. Iya, iya. Jadi kalau Iya. misalkan Abang cari kemana pun ya, mereka pemahamannya tetap seperti itu, Bang, gitu loh. Makanya di sini saya Hmm. cuma menjelaskan ya, sesuai dengan apa yang mereka pahami gitu loh, Bang. Agar apa? Iya. Agar kita memberi kritikan itu tepat sasaran gitu loh, Bang, nggak blunder Iya, iya. gitu loh. Iya, iya, iya. Seperti itu. Ya. Ada lagi, Bang Alfa? Cukup kayaknya, more. Ya makanya kita tinggal bisa kritik dari substansi Rasul tadi gitu kan. Loh kok Iya. Rasul kok mengutus Rasul? Nah paling keder dia Nah, nantinya gitu. iya itu makanya iya. Iya, itu. Bahkan Yesus pun disebut Seperti itu. rasul kok sebenarnya. Nah monggo mungkin Bang Yokanan. Harusnya Bang Yokanan yang jawab ini nih, bukan saya. Lanjut Bang Iya. Yokanan. Lanjut Bang Ekanan. Pertanyaannya kan ke More, nggak apa-apa. Kita santai ya. Iya, enggak Ibrani apa-apa. 3 ayat 1 itu dia di sana dikatakan Yesus itu sebagai imam dan imam besar dan rasul ya, rasul dan imam besar kita. Jadi memang ya kalau ada yang bilang, wah masa ada yang bilang Yesus itu rasul, lu nggak terima bla bla bla, jelas ada ayatnya gitu loh. Gitu. Enggak, sebagai utusan tadi di Iya 17 utusan. Yohanes Jelas. 17 ayat 3 tadi Bang Yokanan ya. Kenapa? Iya, dia di situ sebagai rasul. Yesus Kristus itu adalah sebagai rasul. Mm-mm. Ya gitu ya. Iya betul. Bahkan Mm-mm. diperkuat di Ibrani 3 ayat 1. Nah, yang tadi yang disebut nabi tadi itu yang diutus oleh Yesus Kristus, begitu. Rasul mengutus nabi, mengutus seseorang menjadi nabi atau gimana? Siapa yang disebut nabi itu? Ya, para Paulus. para murid tadi. Para murid enggak lah. Para murid Para murid. itu jelas adalah apostles. Kalau Paulus, kayak kita tuh juga sebenarnya gini ya, yang kita anggap rasul. Kami ya maksudnya ini bukan sebagian besar Kristen ya. Kami Mm-mm. itu maksudnya bisa menerima itu ya 12 rasul. Ya berarti rasul ada 12. Gitu loh. Muridnya Kami bisa menerima. Yesus. Iya, muridnya itu karena dia tuh kan gini, ketika ada kata apa sih kalau bahasa Yunani gue lupa apostolias apa apa gitu ya. Itu kan apa namanya itu artinya mengutus ya. Maka ketika diutus, jadilah murid-murid ini adalah seorang apostolos atau dalam bahasa yang dipakai LAI itu rasul gitu. Jadi rasul mengutus rasul. Jadi begini, maksud saya begini.
jelas kalau di Yohanes 17 pasal ayat 3 tadi bahwa eh, mengenal Allah satu-satunya yang mengutus Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini menjadikan 12 murid ini sebagai rasul lagi. Nah, terus Yesus Kristus ini sebagai siapa? Utusan. Utusan itu maksudnya apa kalau Nah, di ini dalam perspektif kekristenan? Rasul ini juga harus dipertegas dulu apa gitu loh. Kalau Rasul yang mungkin dari perspektif Islam mau disamain di Kristen nggak bisa, Bang. Ya, enggak Nggak apa-apa. bisa. Ini maksud saya ini sesuai dengan keimanan Abang. Ya, siapa ini? Betul. Jadi gini, Yesus kalau Kristus ini siapa? misalnya Yesus diutus, ya kan? Yesus Mm-mm. diutus terus Yesus ngutus murid-muridnya, masa nggak bisa gitu loh. Maksud saya kenapa nggak bisa gitu loh. Itu loh yang saya Enggak, belum nangkep. menjadi apa? Utusan Allah ini yang kan yang diutuskan Yesus Kristus itu menjadi apa, Bang? Menjadi siapa dia di situ? Sehingga dapat mengutus Mungkin sedikit Bang Alfa. Rasul lagi. Bang Alfa, Ya, mungkin saya jelasin gini simpelnya. iya. Kata rasul ya, itu kan secara harfiah artinya utusan, Bang. Iya. Cuma kalau di dalam Iya. Islam itu kan kata rasul tadi yang harfiahnya utusan Mm-mm. itu apa ya, disakralkan bahwa itu hanya untuk utusan Tuhan, kan gitu ya, utusan ilahi, utusan Ya, Allah yang Subhanahu wa mendapat taala. wahyu, iya. Betul. Tapi kalau secara Iya. harfiah kan dalam bahasa Arab, rasul itu Mm-mm. utusan. Iya, benar. Benar, Bang. Utusan Benar. raja pun juga bisa disebut rasulan, gitu loh. Utusan dia, Iya. gitu loh. Nah, maksudnya di sini kalau di dalam ajaran Kristen ya, Mm-mm. eh contoh misalkan saya ini bukan Tuhan, saya ini murid nih, saya ini guru Iya. gitu kan. Saya punya Iya. murid nih, Bang Moto, Mas Nandar, sama Sueb. Lalu saya Iya. ngutus ketiganya nih untuk Mm-mm. menyebarkan ilmu yang udah saya berikan kepada mereka, Iya. mengajarkan kepada orang lain lagi. Nah, itu Iya. konteksnya Rasul. Nah, Rasulnya seperti itu konteks dalam ajaran Kristen. Begitu loh, Bang, yang maksudnya dijelaskan sama Bang Yokanan. Mm-mm. Iya. Makanya saya juga mungkin bisa memahami kalau kok Rasul ngutus Rasul sih gitu. Nah itu yang karena aku juga mungkin ngertinya bahwa teman-teman Muslim taunya ya Rasul itu hanya disematkan pada utusan utusan Tuhan itu sendiri gitu loh. Iya. Jadi berbeda kan ya antara tadi yang Yohanes 17 ayat 3 tadi bahwa Allah satu-satunya, kita mengenal Allah satu-satunya yang mengutus Yesus Kristus, gitu ya. Yang mengutus engkau maksudnya utus. Mm-mm. yang mengutus Yesus Kristus ini turun ke bumi, begitu kan? Ya, Bang Yohanan. Turun ke bumi untuk memberikan pengajaran yang sudah diberikan oleh Allah tadi kepadanya kan? Pada intinya ya diutusnya Yesus itu kalau menurut pengertian orang Kristen ya, itu adalah memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Memulihkan ini dari kami ya, maksudnya Iya. kalau ditanyain ayat-ayatnya ini kayak nggak bakal juga bisa diterima gitu. Sorry gitu. Dia memulihkan hubungan antara manusia dengan Bapa. Didukung dengan ayat yang mana? Kayak Yohanes 14 ayat 6. Lalu apa lagi ya? Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa. Nah, itu kan konteksnya dalam pemulihan ya. Pemulihan hubungan aja. Gitu. Tapi kami Unitarian kami percaya gitu bahwa Yesus telah diutus gitu. Iya. Dan Diutus bahkan oleh dia Bapa sangat Allah. setia dengan sangat setia ya, dia melakukan tugas dengan sangat setia. Didukung di mana? Di Ibrani 3 ayat 2 gitu. Makanya kami sangat yakin Yesus bukanlah Allah itu sendiri gitu. Iya. Nah, kata Tuhan ini juga jadi polemik, Bang. Kata Tuhan di dalam Bible itu harusnya sebenarnya kalau secara literasi harusnya bisa jadinya Tuhan gitu loh. Banyak yang pasti emosi dengar penjelasan saya karena bertahun-tahun mereka taunya Tuhan gitu. Makanya saya sih agak gimana ya, agak ya jaga perasaan deh gitu. Tapi kalau udah ada yang mancing ya dol gitu. Jadi bener nih, nah nih kata si R3 nih, God sama Lord tuh beda.
ya. Iya, Jadi emang selalu disebutkan Lord Jesus, Lord itu Tuhan. Tuhan. Mm-mm. Ya, mau dia tuh punya kuasa sebesar apa, nah si Lord ini punya batasan. Iya, Bedanya Lord sama God. Lord itu bisa kuasanya sangat luas, sangat 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 luas, ya. Tapi dia tetap punya batasan. Dia iya, tetap punya kepala. Buktinya apa? 1 Korintus 11 ayat 3. Kepala dari Kristus ialah Allah. iya, Jadi Kristus tuh masih punya kepala. Jadi iya, sekalipun orang mengakui, oh iya Kristus tuh berkuasa gitu, berkuasa surga bumi bla bla bla, iya benar benar. Tapi Yesus sendiri bilang 1 Yohanes 20 ayat 17, gue masih punya Allah nih, gua, ya kan? So Ibrani 11 ayat 3, kepala Kristus ialah Allah. Ibrani 3 ayat 23, eh, kamu adalah milik Kristus dan Kristus milik Allah. Oh Kristus loh iya, iya. bisa dimiliki. Kalau Tuhan Nah, nggak bisa dimiliki bang. Ha-ha. Bang Yohan meyakini bahwa apa-apa kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu diberikan oleh Allah, begitu. Itu ya, Iya, berarti ya. iya dong, iya dong. Oke, sip. Ya, sebagai utusannya kan. Nah, aku coba kasih gini ya. Yang paling spektakuler kan membangkitkan orang mati. Ya, Ya kan? Gini, di perjanjian lama, di Izin Bang Yokanan sama Bang Alfa, saya siap. tinggal dulu bentar aja ya, mau asar sebentar aja. Nggak apa-apa Oke, ya. siap. oh gitu. Siap, Bang. Ya, Siap, oke, boleh. baik. Monggo, Siap. anggap aja room sendiri. Ya, sambil Nanti, ngopi gitu ya. iya, iya, iya. Iya, iya. Sorry, aku tiba-tiba suaraku bindeng begini, maaf. Nggak apa-apa, santai aja, Bang Yohanan. Nah, gini, di perjanjian lama itu ada kisah Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa udah meninggal. Iya. Itu kuburannya dimasukin mayat prajurit. Tuh hidup, Bang. Prajurit yang meninggal tuh hidup. Jadi Iya. Nabi Elisa udah meninggal, secara tidak langsung bisa ngebangkitin orang mati. Secara nggak langsung ya, bukan mayat yang Iya. berkuasa. Tapi Iya. secara nggak langsung, kuasa dari mana? Kuasa dari Allah. Iya. Nah, Iya. makanya saya bilang semalam di roomnya Bang Moto juga, Mm. ketika Yesus mau berbuat mujizat, ya makanya orang Israel memuji Allah. Kok nggak muji Yesus? Kok nggak Iya. nyembah Yesus nih? Karena mereka Nah, sadar terkait bahwa mukjizat tadi, Bang, apa yang Bang Yohanan bayangkan? Apa itu mukjizat, Bang? ya sesuatu yang spektakuler yang nggak bisa gini ya. Yang jelas mukjizat itu bukan sesuatu yang tiap hari, setiap saat terjadi. Kan ada nih orang-orang Kristen yang percaya, bahkan di khotbah-khotbahnya itu ada nih, setiap hari penuh mujizat. Wih, artinya sama dengan setiap hari juga lu penuh masalah. Nggak real hidup kayak gitu. Itu di surga tuh. Iya. Hal Iya. spektakuler kayak gitu. Oh sorry. Dalam beriman saya tidak mengenal seperti itu. Bukan berarti saya nggak percaya Tuhan saya Maha Kuasa. Iya. Saya hidup di dunia ini bukan serba enak terus, serba spektakuler Iyalah. terus. Tidak. Hidup di dunia ini kadang ada susahnya, ada maaf ya. Bahasa kasarnya gini. Emang hidup tuh kadang ada kepret-kepretnya dikit lah gitu ya. Ada ngeselin dikit gitu loh. Pasti Iya. ada hal yang ngeselin gitu dari kehidupan Iya, ini. pasti. Dan lu harus ngerasain itu. Iya. Supaya apa? Itu mendidik iman juga sama. Tapi kadang mukjizat bisa nggak terjadi? Bisa. Saya pernah nggak ngalamin mukjizat? Pernah bang. Kalau mau Iya. dibilang mukjizat, mukjizat. Orang mau bilang nggak mukjizat nggak apa-apa. Saya pernah satu kali di lampu merah. Ini nggak spektakuler ya, nggak keren nih. Ini cerita ini tuh cuman biasa ya, Iya. biasa doang. Tapi saya menganggapnya tuh mukjizat dari Tuhan. Iya, Di lampu sesuatu merah saya yang berhenti, tiba-tiba dari belakang itu motor gede. Itu remnya dol apa gimana saya nggak ngerti. Dia nabrak dari belakang, das. Gitu. Saya cuman nggak apa-apa, nggak jatuh. Apa dia tuh apa namanya nyenggol bagian samping. Saya cuman agak oleng sedikit, dianya terlempar. Dia luka-luka. Saya nggak luka, tapi motor saya yang samping hancur sih. Iya. Nah saya nggak mati bang, gitu loh. Maksud saya gini, itu aja udah mukjizat gitu loh. Enggak, terkait Maksudnya, mukjizat ini kalau di dalam kekristenan, kalau kami di dalam Muslim Beda-beda. Islam kan Beda-beda. mukjizat itu Ada yang adalah terdoktrin sesuatu sebagai yang di luar supranatural. nalar yang Di luar diberikan oleh nalar Allah pasti. kepada nabinya, begitu.
atau kepada Rasulnya. Itu mukjizat Berarti namanya. kalau di Islam saat ini nggak bisa nggak terjadi mukjizat? Kan udah nggak ada nabi. Kalau sekarang bukan mukjizat namanya, kalau manusia biasa. Namanya Apa tuh? bukan mukjizat yang diberikan. Oke. Apa Ah, namanya? jadi yang diberikan itu apa namanya itu? Aduh, lupa aku. Karomah. Karomah kan Karomah. kemampuan ya. Ya, Ya. karomah. Ya, sama dengan karomah. Karomah pun tidak eh, tidak berkali-kali, tentu dengan izin Allah kan karomah itu. Nah, Makanya jadi saya sama bilang dengan bahasa seperti ini, Bang. siap. Sama dengan qala Allah ya, qala Allah Ta'ala. Allah ini berfirman. Sama dengan kalau kita manusia, qala Yohanan misalnya. Yohanan berkata. Qala, kalau qala dibahasakan kepada Nabi, dia namanya bersabda. Oh, oke. Begitu, Bang. Jadi Qala itu kan beda orang, berkata, beda arti ya. perkataan. Nah, tentu ada jenjang di situ kan. Tentu kita dapat menghormati, dapat menghargai kan. Siapa itu Ya sama. Allah, Di bahasa siapa Yunani juga itu gitu. Rasul, itu seperti itu, Bang. Bahasa Kalau orang biasa kayak kita ya biasalah. Misalnya Bang Yohanan berkata kan, biasa kan. Kola Yohanan, Yohanan berkata. Begitu juga dengan Nabi, kola. Nah, tetapi di dalam ini artinya sabda. bersabda. Begitu juga dengan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Nah, itu. Gitu, Bang. Makanya Jadi, saya tuh kadang juga mengkritisi beberapa kelompok ya di dalam Kristen itu yang meyakini bahwa setiap hari mari kita percaya bahwa hidup itu penuh mukjizat. Itu maksudnya saya tuh heran gini loh. Bukan saya nggak percaya Tuhan itu berkuasa, bukan. Sekali lagi bukan. Justru malah saya percaya Tuhan berkuasa. Dia pun mampu membuat kita tuh melalui hari-hari kita secara ya biasa ini. Penuh cobaan, penuh tantangan. Dan lu bisa ngelewatin itu. Itu tetap bisa tetap bisa bertakwa kepada Tuhan tanpa harus ada embel-embel yang lain gitu loh. ini ada Bang STI. FT Assalamualaikum. ini Waalaikumsalam sarjana warahmatullahi wabarakatuh. teknologi informatika. Bukan. Iya. Bukan. Mau tanya dengan Apa nama Bang orang? Rifki. Bukan itu. Tanya aja, Bang. Iya. STI. Ya ini bab ketuhanan ya. Bahasanya kan Islam itu mempunyai Tuhan yang bernama ya Allah gitu loh. Di kitab juga dari Nabi Adam sampai Ibrahim dan lainnya itu nama Allah. Kenapa kok di dalam Yahudi kok berubah namanya di situ jadi Yahweh, terus Yahweh. Bukan berubah. Jadi kemudian begini, Bang. Kemudian Bang di STI. Nasrani kok menjadi Yesus gitu kan namanya. Itu kan Bang STI. Iya, Jadi para nabi dan rasul itu kan diberikan oleh Allah kitab sendiri-sendiri, ya kan, begitu kan? Seperti Nabi Musa diberikan kitab Torah ya. Seperti Nabi Isa diberikan Allah kitab Injil. Seperti Nabi Muhammad diberikan kitab Al-Quran, begitu. Jadi kalau saya sendiri belum memahami tentang hal itu, Bang, kenapa di dalam di Taurat itu namanya beda, di Injil namanya beda. Saya belum sampai ke sana. Jadi yang saya pelajari hanya Al-Quran saja, Bang. Jadi misalnya boleh di kitab itu kan Allah itu kan Tuhan, berarti kan sesembahan itu bukan username nih ya, nama. Kadang di Islam kan jelas username ilah atau sesembahannya itu ya Allah dari ilah. Iya. Nah, jenengan apa? Iya. Saya Muslim, alhamdulillah. Oh, Muslim. Iya. Ya, kalau dari saya hanya begini loh. Mungkin ya
Kalau dari pemahamanku loh ya, aku nggak ngerti kalau dari pemahaman Islam bagaimana. Cuman pasti pribadinya adalah satu. Yang menciptakan dunia ini tuh satu tok, ya satu tok Tuhan. Ya orang Terus orang ada yang lain, orang ada yang lain. Bukan Tuhan kita bukan satu kesatuan itu. ya udah kamu ngomong dulu. Silakan bicara. Enggak jadi. Abang aja. Ya aja ngomong aja Enggak, ngomong. Apa? Enggak jadi tuh. Tuhan dalam kami Iya, kan ngomong enggak ada aja. tuh yang trinitas. Nah, Abang juga kan yakin kalau Tuhan itu kan bukan trinitas tapi esa ya, Bang. Jadi Tuhan kita ini satu ya, satu pribadian ya, tunggal gitu. Waalaikumsalam Elias. Tuh. Elias tuh bilang tuh murid Evan. Jadi kalau naik itu Assalamualaikum atau gimana kan, jadi biar sama-sama, atau selamat sore kan. Assalamualaikum deh, Bang. Assalamualaikum sudah ya? warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya nggak dengar tadi berarti. Maaf ya. Iya. Iya. Tadi mungkin lagi ngobrol jadi nggak dengar gitu. Ya enggak apa-apa, langsung aja. Saya mau tanya sama si Anu, misalnya kayak Bang STI tadi kan bilang, saya mau tanya sama Jadi Morel lanjut aja, saya mau begini. dengar juga nih, menarik juga nih dengar yang itu yang Iya. Nabi Adam tadi itu. Iya. Ya di kitab kami kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Tuh. Oh, Sampai di mana nih itu. bahasannya nih? Itu. Pembahasannya tadi ketuhanan Rizky ya, anunya bab apa ketuhanan, dari ya. agama Yahudi kok Berbeda dalam Islam kan namanya. jelas bahwasanya Al-Quran mengatakan dari Nabi Adam dan Ibrahim itu Yusen namanya dalam Al-Quran kan Allah. Kemudian kenapa di Iya. kitabnya Yahudi jadi Yahweh, Yehwa, kemudian Elohim dan lain-lain. Kemudian Aku tadi mau jelasin sebenarnya. Tapi Nasrani potong, jadi ya aku tak suruh anaknya ngomong dulu. Iya. Oke, saya nangkap pertanyaannya Iya. Pak Andy. Jadi gini, Monggo, Pak. More. Memang itu yang sering dipertanyakan. Saya sendiri juga waktu belum belajar ilmu perbandingan agama, saya bertanya-tanya soal itu gitu loh. Apalagi waktu dulu belum ngerti gitu kan bahasa asli kitabnya orang Yahudi gitu kan. Yang tahu cuma bahasa Arab ya, karena saya orang Islam ya, wajar gitu kan. Tapi pas setelah sudah ngerti, sudah tahu. Jadi gini, Pak. Pasti kita akan berpikir-pikir ya. Saya berpikir, loh, kok Tuhan kita namanya Allah, lalu kok Tuhannya orang Yahudi namanya Yahweh atau Yehovah. Nah, saya akan jelaskan dari permasalahan itu dulu. Nanti soal Allah itu nama atau generic name nanti saya juga akan jelaskan. Nanti akan berangkat ke sana. Tapi yang paling saya ingin jelaskan itu dulu yang pertama. Jadi gini, Pak. Terkait Yahweh, Yehuwa, Yehovah, itu yang kalau dieja hurufnya Yud, He, Waw, He hurufnya. Nah, sementara ini kebanyakan dari kita yang Muslim taunya kalau Yud, He, Waw, He itu dibacanya Yehovah, Yehuwa, Yahweh. Taunya itu. Padahal orang Yahudi itu nggak kenal sama si Yehovah, sama si Yehuwa, apalagi sama si Yahweh, Pak. Entah itu tukang cilok dari Yerusalem atau nama tukang cilok dari mana gitu. Jujur aja orang Yahudi nggak kenal dengan nama-nama itu. Yang saya bunyikan tadi ya. Saya bicara yang saya bunyikan. Yehovah, Yehuwa, Yahweh. Apalagi si Yahweh, kayaknya si Yahweh ini tukang aqua botol kayaknya di depan gerbang ini gerbang baratnya ini Kota Tua yang mau masuk ke Masjidil Aqsa kayaknya ya, mungkin. Gitu. Jadi sebenarnya orang Yahudi sendiri kalau ada Yud He Waw He, memang Pak, orang Yahudi tidak membaca teks tersebut. Pasti dia akan nyebutnya kalau nggak Adonai Hashem. Adonai itu yang artinya Tuhan, Hashem itu yang artinya sang dia atau sang nama gitu loh. Yang artinya dia secara secara artinya dia gitu. Tapi Sebenarnya gelar secara itu bukan nama, username tuh bukan nama, itu kan gelar ya. Iya. Ya, Adonai Hashem itu gelar, Pak. Sebutan lain. Iya betul. Nah, proper name-nya adalah Yud-He-Waw-He tadi. Yang dibaca apa? Yang dibaca Yewa. Dibacanya Yewa. Nah, kok bisa sih Reski ngomong kayak gitu?
wah sok tahu nih gitu kan, orang Yahudi aja nggak nyebutkan itu. Memang Pak, tapi bukan berarti kita nggak bisa menganalisis orang Yahudi itu. Kalau andaikan diperbolehkan ya dia menyebut tetragrammaton tadi gitu kan, itu bunyinya kayak apa, kita masih bisa nelusuri. Dengan cara apa? Kita buka Alkitabnya mereka, kita buka kitabnya orang Yahudi yaitu Tanakh. Nah di Tanakh itu ada teks namanya Mesorah teks atau nama lainnya Mesoratic text, yaitu apa? Tulisan Ibrani yang sudah ada tanda bacanya, yaitu Sefa dan Nikud. Nah, dari tanda baca tadi, Pak, kita bisa menentukan vokalnya apa atau vokasinya apa, gitu loh. Nah, kalau kita lihat di dalam Tanakh, nggak ada sedikit pun yang bisa dibaca Yahweh, Yehova, apalagi Yehuwa, apalagi si Yahweh tadi ya gitu. Nggak ada yang bisa dibaca itu. Tapi dibacanya Yewa dan Yawi. Nah, Yewa sendiri itu adalah bacaan yang benar secara standar Mesoratic text. Kalau ketemu Yud, He, Waw, He, dibacanya Yewa. Bukan Yahweh, Pak. Bukan. Gitu loh. Yahweh, Yehova, Yehuwa itu fonetik tersebut dipopulerkan malah oleh Bapak Gereja dari Prancis, bukan dari kalangan tradisi Yahudi, bukan. Tapi dari Bapak Gereja yang ada di Prancis awal mulanya. Nah, lalu apakah sama Yud-He-Waw atau Yewah ini dengan Allah? Nah, kita kalau ngomongin ini baru pakai literasinya Yahudi. Loh, kok nggak pakai literasi Islam? Masalahnya Islam nggak kenal dengan Yud-He-Waw. Jadi nggak ada literasi yang bisa kita pijak. Nah, itu alasannya, Pak. Nah, kita bisa berpijak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nah, kita bisa berpijak dalam pandangan Yahudi, ya. Yahudi mempersamakan antara Yud-He-Waw tadi, Yewa, dengan Allah. Dengan buktinya apa? Ada dokumen Yahudi namanya Targum Raibah Saadia Gaon. Nah, Saadia Gaon juga ini bukan proper name ya, tapi gelar sebenarnya. Artinya sang penerjemah. Gaon itu penerjemah artinya. Jadi Raibah Saadia Gaon itu sang penerjemah. Artinya rabi sang penerjemah. Kenapa kok bisa dinamain Saadia Gaon gelarnya? Karena dia menerjemahkan dari Torah atau Tanakh yang berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Nah, di sini baru nih kita bisa berpijak bermain tekstual. Ketika ada teks Yud, He, Waw, He, si Raibah Saadia Gaon ini menerjemahkannya menjadi Allah dalam bahasa Arab. Dengan nama teksnya Yudeo-Arabik. Apa itu Yudeo-Arabik? Yudeo-Arabik itu tulisannya Ibrani, tapi menuliskan bunyi bahasa Arab. Jadi ekstensinya sama itu ya? Secara esensi sama dalam perspektif Yahudi ya Pak ya. Saya nggak bilang dalam perspektif Islam loh. Saya garis bawahi dulu. Dalam perspektif Yahudi. Loh kok kenapa nggak dalam perspektif Islam? Masalahnya kita nggak punya literasi soal Yud-He-Waw tadi. Gitu loh. Kita nggak mengenal itu. Tapi orang Yahudi mempersamakan itu gitu loh. Dengan alasan jadi yang Yahudi yang mempersamakan bukan yang Islam yang mempersamakan ya. Betul Bapak. Nah, lalu saya menjelaskan lagi dasarnya apa. Pertama, dasar dari sisi perubahan fonetik atau perubahan oral, perubahan bunyi lisan ya. Di dalam bahasa Ibrani, kalau ditransisi ke bahasa Arab, beberapa huruf itu akan berubah. Contohnya, Yud-He, Waw-He, Yewah tadi. Loh, kok jadi Allah nggak jauh banget? Terkesannya jauh kalau kita belum paham perubahan fonetik dalam tradisi lisan bahasa-bahasa Semitik. Seperti itu. Nah, jadi gini. Seperti yang kita sering sebutkan ya, Muslim di Indonesia, Allahu Akbar, O-nya kan datar ya Pak ya. Itu bukan lisan Arabiah Pak. Itu lisannya orang Indonesia. Kalau kita berangkat ke Mesir, kita berangkat ke Yaman, kita berangkat ke Saudi Arabia, nggak ada yang O datar gitu. Tapi Allah menyebutnya ada ke OA akhirannya. Itu baru lisan Arabiah yang betul. Allah. More, saya izin pamit turun dulu More.
Assalamualaikum Bang Alfa. Mare, CSTI Bang Suaib. Syukron, Bang Alfa. Selamat sore Bang Yohanan ya. Ya sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Alfa udah naik. Ya, saya lanjutkan yang tadi. Itu adalah lisan Indonesia yang sering kita dengar, yang Allah, O-nya datar, gitu kan. Tapi kalau yang lisanul arabiyah yang sebetulnya ya OA akhiran fonetik akhirnya OA. Gitu loh. Allah. Beda kan? Ya, beda. Allah dengan Allah. Datar dengan Allah. Ya, beda. Iya. Jadi yang sering kita dengar Allah itu kalau di Timur Tengah sana nggak ada yang nyebutnya kayak gitu, Pak. Ya, gitu loh. Itu cuma di Indonesia gitu. Ya, karena penyesuaian lidah ya gitu loh. Betul. Kita nggak bisa menghindari penyesuaian lidah tadi. Itu yang kita harus pahami juga. Nah, lalu dengan kata Iwa, akhirannya sama-sama Pak. Allah, akhiran fonetiknya kan O-A, akhirnya kan, sama juga. Gitu loh. Nah, lalu alifnya dari mana? Kok bisa berubah yang tadi Y jadi L. Alif. Nah, saya jawab lagi. Simple sampai menjawab itu. Ketika ada huruf yud, huruf yud atau ya di dalam Ibrani, jika ditransisi ke bahasa Arab itu jadi alif, Pak. Contohnya, saya kasih contoh. Dalam bahasa Arab Ismail. Dalam bahasa Ibrani apa? Yismail. Ismail. Dari yud berubah jadi alif. Iya kan? Iya, betul. Satu lagi kata Yitzhak. Yud juga dikekalkan ke dalam bahasa Arab jadi Ishak, berubah jadi alif, Pak, yang yud tadi. Begitupun juga Yewa menjadi Allah. Oh, iya. Betul. Yang yud jadi alif. Nah, itu standar, Pak, dalam kajian sastra linguistik bahasa Semitik gitu loh. Bahasa Semitik tuh maksudnya ya bahasa Ibrani, Aramaik, atau Babylon language, bahasa Arab, dan bahasa Koptik. Itu masih satu rumpun, jadi agak mirip-mirip sedikit. Cuma pergeseran lisan saja, pergeseran lisan atau fonetik bahasa akademisnya. Seperti itu. Nah, bagi yang mempelajari linguistik, gramatikal, filologi, atau juga mempelajari yusogogi, ilmu kebahasaan ya gitu loh. Itu hal yang umum penjelasan tadi gitu loh, hal yang umum. Begitu Pak. Jadi makanya disamakan, itu penjelasan secara linguistiknya ya, secara leksikal. Lalu penjelasan secara esensi dari definisi antara Allah dan Yahweh tadi. Ya, esensinya apa? Ini masih ada kaitannya tentang bahasa. Yudhu wauhu atau Yahweh tadi itu tidak bisa dikonstruk. Maksudnya dikonstruk itu tidak bisa dipecah. Akar katanya apa sih? Karena apa? Karena itu udah akar kata. Gitu. Begitupun juga kata Allah. Allah sendiri pun itu sudah akar kata. Gitu loh. Jadi nggak bisa dipecah lagi konstruknya. Karena nggak ada konstruknya. Gitu loh. Walaupun ada. Ya, saya akan jelaskan. Walaupun ada yang berpendapat Allah itu al plus ilah konstruknya, ya kan? Tapi Pak, jika memang benar ya Allah itu terdiri dari konstruk kata al plus kata ilah, harusnya dalam teori filologi ini masih kebahasaan juga. Ketika sebuah kata sudah berevolusi menjadi bentuk lain, maka bentuk kata sebelumnya yang sebelum berevolusi sudah lagi tidak digunakan semenjak ada eksistensi bentuk kata evolusinya. Artinya apa? Artinya ketika sudah ada kata Allah, harusnya kata al-ilah sudah tidak lagi digunakan. Jika itu adalah evolusi dari kata al-ilah. Itu dalam standar teori filologi, seperti itu. Nah, pada faktanya, sampai hari ini, mau itu Kristen Arab, mau itu Yahudi Arab, mau apalagi Islam Arab, ya, sampai hari ini masih menggunakan kata al-ilah, Pak. Al-ilah, nah, sebagai contoh ya, saya pijakannya karya leksikografi kalau ngomong bahasa, yaitu apa? Kamus leksikal. Kalau kita mau ngomongin bahasa, pijakannya tentu kamus kan, yang berbicara bahasa. Kayak contoh aja di dalam Qomus Alkitab Al-Muqaddas yang dipakai oleh orang-orang Kristen Arab ya, gitu loh.
Allah itu didefinisikan Allah hadza ismu al-ilah. Nah, masih dipakai itu kata al-ilah, Pak, gitu loh. Dalam karya-karya leksikografi yang beredar. Tentunya leksikografi Arab. Iya, betul. Nah, itu dari penjelasan sifat secara esensi kata. Lalu secara sifat oknum yang kita bicarakan ini, gitu loh. Dengan Allah itu ya, Allah itu apa ya? Allah itu adalah proper name. Dan begitu pun juga yudhe wauhe sama-sama proper name, gitu loh. Yang konteksnya tidak bisa ditasrif, tidak ada bentuk jamaknya, gitu loh Pak. Jadi dari situ disetarakan kata yudhe wauhe oleh Raibah Sa'diyah Gaon menjadi alif lamed lamed hei dalam Judeo Arabik, atau dalam teks Arabnya hijaiyahnya menjadi alif lam lam ha yang dibaca Allah. Seperti itu penjelasannya Pak. Iya. Nah, kemudian yang di agama Nasrani nggak tahu ya itu proper name-nya itu Tuhannya dia apa Yesus apa gimana, nggak tahu perubahannya kok. Nah, saya sekarang jelaskan lagi soal Allah dibikin menjadi gelar ya, menjadi sebutan. Nah, saya perlu garis bawah ini Pak Endi yang menganggap Allah adalah sebuah sebutan atau predikat atau gelar ya, itu cuma Kristen dari cabang Melayu. Saya perlu tegaskan. Iya. Makanya untuk di rumpun Melayu ini, Kristen dengan Islam itu pasti bersengketa soal kata Allah. Karena kenapa? Yang satu menganggapnya proper name, yang satu menganggapnya generic name. Gitu loh. Islam menganggapnya proper name, Kristen menganggapnya generic name. Ini yang menyebabkan gesekan, ada gap di situ. Dan itu cuma terjadi di rumpun Melayu. Gitu loh. Loh, kok di Timur Tengah kenapa nggak ada yang ribut-ribut soal seperti itu? Karena gini Pak, pemahaman orang Kristen Timur Tengah dengan orang Islam Timur Tengah itu sama, yakni menganggap bahwa Allah itu adalah sebuah nama atau proper name. Dan ini bisa saya buktikan dalam beberapa dokumen. Bahasanya samatik tadi itu ya, jadi luas gitu. Nah, jadi mereka paham gitu dengan bahasanya gitu. Betul Pak. Nah, dan di sini saya berikan pijakan literasinya, karena kalau kita ngomongin soal kayak gini kan kritik. Oh ya, monggo Bang Yokanan. Makasih Bang Yokanan ya udah naik. Ya, saya jelaskan lagi pijakannya dari mana saya bisa mengatakan itu. Ada beberapa karya leksikografi Arabik yang notabene itu dibuat atau disusun oleh kalangan Kristen Arab, Pak. Yang pertama, nah, literasi ini sebenarnya walaupun buatan orang Kristen ya, orang Kristen Katolik, tapi kita yang Muslim familiar dengan dokumen ini. Atau istilahnya nggak asing lah gitu ya. Mungkin sebagian dari kita juga nggak tahu, disangkanya ini punya orang Islam atau yang buat orang Islam, padahal yang buat orang Kristen Katolik. Kalau buat yang di pesantren, saya yakin nggak asing dengan literasi yang saya sebutin ini. Namanya Qomus Al-Munjid Filughah wal Alam namanya. Karya Louis Ma'luf Al-Yasui dan Bernard Totalini Al-Yasui. Kedua-duanya adalah seorang bapak gereja Katolik dari Beirut, Lebanon, dari Ordo Jesuit, atau dalam bahasa Arabnya Yasui. Nah, di dalam Qomus Al-Munjid Filughah wal Alam halaman ke-16 itu dijelaskan bahwa Allah ismu al-zat al-wajibul wujud. Apa artinya? Allah ismu al-zat. Allah adalah nama suatu zat. Al-wajibul wujud, yang ada yang menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Itu penjelasan Louis Ma'luf Al-Yasui dan Bernard Totalini Al-Yasui. Nah, lalu saya berangkat lagi kepada kalangan Injili Arab atau Reform Arab, yaitu namanya Arabic Bible Dictionary. Ini kamusnya Bible Arab yang menjelaskan definisi kata per kata di dalam bahasa Arab, Alkitab yang bahasa Arab. Karya siapa? Karya seorang penginjil yang namanya Profesor Dr. George Post. Dia adalah pakar teologi Calvinis atau Reform Arab, dan juga dia adalah pakar leksikal Arabik. Namanya George Post. Di dalam Arabic Bible Dictionary volume ke-1, halaman 134, dijelaskan bahwa Allah ismu khalaqal jami'ah.
Yang artinya apa? Allah adalah nama pencipta segalanya. Nah, lalu yang ketiga, ya baru dua, mungkin kebetulan kalau kedua. Saya kasih lagi yang ketiga. Yang ketiga ini disusun oleh kalangan Kristen Ortodoks Syriak. Yang buatnya bukan satu orang, tapi tim. Namun tim ini di bawah pimpinan Profesor Dr. Pendeta Butrus Abdul Malik namanya. Yaitu nama literasinya Qomus Al-Kitab Al-Muqaddas di halaman 107. Berbunyi Allah hadza ismu al-ilah. Yaitu Allah hadza, Allah ialah, ismu al-ilah, nama sesembahan atau nama sang Tuhan. Seperti itu, Pak Endi. Jadi cuma Kristen di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, pokoknya yang cabang Melayu aja, yang mengartikan Allah itu adalah gelar. Nah, dan bahkan saya bisa buktikan lagi ya, pasti Pak Endi pernah baca di dalam Alkitab terjemahan Indonesia Ya, betul. ada kata Allah-Allah lain. Pasti pernah baca ya. Iya, Allah, Allahnya dua gitu kan. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Bible yang berbahasa Arab ya Pak ya. Satu, saya cross check di dalam Alkitab bahasa Arab yang namanya terjemahan Alkitab Asyarif namanya. Nah, kata yang di dalam terjemahan Indonesia Allah itu menjadi alihah. Nggak pakai kata Allah, tapi alihah. Alihah sendiri akar katanya bukan Allah, tapi ilah akar katanya. Karena kenapa? Kata Allah nggak bisa ditasrif. Sesembahan artinya, betul. Ya, ilah, betul. Dan saya sendiri bisa membuktikan bahwa akar katanya ilah gitu loh. Karena alihah sendiri itu akar katanya alif, terus lam sama ha, dan itu dibaca ilah. Ilah sendiri di dalam kamus bahasa Arab yang ditulis oleh orang Kristen Katolik ya tadi yang saya sebut, yang namanya Qomus Al-Munjid fil Lughah wal Alam di halaman ke-16 ya, di atasnya penjelasan kata Allah itu ada berbunyi seperti ini. Ilah titik 2 ilaha wa aluhat, yang artinya ilah itu adalah sesembahan atau dewa dewi artinya. Jadi beda. Beda, betul. Iya, lalu Bapak bisa cek lagi yang lebih mudah. Bapak bisa cek download nama ininya, aplikasinya Alkitab Yuku. Ada yang warna hijau gambar salib, ada juga yang warna biru gambar salib. Lalu Bapak download, di situ nanti udah dibuka, di atas sebelah kanan ada tulisan TB. Nah, TB tadi diklik, lalu Bapak cari yang bahasa Arab. Nanti ada download pack lagi, yaitu Vandik Version atau AVD, Arabic Vandik Version. Itu juga jenis Bible yang berbahasa Arab. Ketika ditemukan yang di LAI-nya Allah gitu kan, itu diterjemahkan dalam bahasa Arabnya ya, di versi Arabnya sama menggunakan kata alihah. Nah, lalu kalau misalkan masih mau bukan alilah tapi alihah, Pak. Kalau Allah lain merujuk pada berhala baru ilah. Tapi kalau misalkan Allah bentuk jamaknya alihah diterjemahkan dalam bahasa Arabnya. Pasti seperti itu. Gitu loh, dan saya sudah cek gitu. Alihah tapi bukan proper name tapi itu cuma gelar toh Pak. Iya, betul, itu gelar. Alihah. Itu gelar Pak, bukan proper name. Alihah tadi gelar. Karena kan akar katanya dari kata ilah. Ilah itu gelar, Pak. Di Kristiani jadinya Tuhannya itu proper name-nya tuh siapa, jadi dia tuh yang Allah Bapa apa gimana itu loh dia. Nah, kalau Bapak bertanyanya nama Tuhannya siapa ya, kalau kepada orang Ortodoks Syriak bisa jawab, Pak, mereka. Karena kenapa? Dalam literasi Qomus Al-Kitab Al-Muqaddas ya, yang karya Butrus Abdul Malik tadi, masih sama di halaman 107, cuma di sisi sebelah kirinya itu dijelaskan, tapi Allah, uraian atau penjabaran terkait Allah ya. Allah itu adalah wa ahada wahu thalatha.
Artinya apa? Satu dia dari antara yang tiga. Jadi Bapa Allah itu punya nama kalau dalam pandangan orang Ortodoks Syriak ya, berdasarkan Qomus Alkitab Al-Muqaddas, itu siapa? Namanya Allah. Allah hadza ismu al-ilah. Gitu Pak Endi penjelasannya. Oh iya iya iya. Iya betul betul. Jadi ya memang di Kristen Melayu kita kan cuman taunya Allah Allah gitu loh. Tapi itu sebenarnya bukan proper name, tapi itu gelar sebetulnya. Iya. Paham. Itu kesalahannya Pak. Itu kesalahannya. Sebenarnya kata Allah sendiri itu nggak pernah bisa dijadikan gelar dalam kaidah bahasa Arab. Nah, andaikan ada alasan gini ya. Ini saya tambahkan lagi lah. Ada alasan. Oh, kita mah Kristen di Indonesia mengambil kata Allah itu bukan mengacu kepada bahasa Arab, tapi kepada kata Allah yang memang dari bahasa Arab tapi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, oke. Kalau gitu kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-5. Ya mau dipakai edisi ke-1 juga boleh sih. Masih sama penjelasannya. Yaitu apa? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang disembah oleh orang-orang beriman. Definisinya itu, Pak. Gitu loh. Makanya saya bingung ketika ada orang Kristen di Indonesia khususnya mengambil kata Allah lalu mengatakan itu sebagai generic name atau gelar bukan proper name. Ini sudah menyalahi kaidah bahasa Indonesia sebetulnya, Pak. Gitu loh. Makanya saya jadi bertanya-tanya, kok orang Kristen ini nggak nasionalis ya? Karena kenapa? Sama aja secara nggak langsung menolak bahasa Indonesia, Pak. Menolak bahasa yang sudah disepakati di dalam Sumpah Pemuda, Pak. Gitu loh. Arahnya ke sana jadinya. Monggo kalau Pak Endi mau menanggapi atau Sueb mungkin mau nambahkan. Monggo tafadhol. Ya itu iya benar. Kalau apa namanya? Kaidah bahasa saja sudah ditabrak gitu kan, apalagi dengan sisi logika. Sangat nggak kena. Gitu karena begini. Kalau misalkan proper name kita posisikan menjadi generic name, itu sangat fatal jadinya. Misalkan gini, ibu kita Kartini atau Kartini kita ibu, mana yang benar? Ibu kita Kartini apa? Nah, ibu kita Kartini kan? Nah, berarti ibu kita Kartini. Nah, berarti Kartini diposisikan sebagai proper name, ya kan? Nah, ibu betul. Ibu sebagai gelar, generic name, gelar, sebagai sebutan, generic ya kan, gelar. Nah, secara kaidah bahasa yang namanya proper name sangat tidak bisa, ya, terikat dengan yang namanya possessive object atau kata ganti milik. Jadi nggak bisa dikatakan Kartiniku, Kartini kami, Kartini kamu, Kartini kalian, Kartini dia, Kartini mereka. Nggak bisa. Harusnya ibuku, ibu kami, ibu kamu, ibu kalian, ibu dia, ibu mereka. Itu baru bisa. Begitu pun dengan kata saya membahas ini ya, Bang, saya membahas ini karena ini sangat-sangat mendasar menyangkut ketuhanan kita gitu. Jadinya kan kalau ada yang membahas ketuhanan, kita paham gitu loh. Makanya saya angkat ini supaya pada paham gitu loh, Tuhan kita mempunyai nama Allah, sedangkan yang di agama-agama lain kok berbeda. Jadi kita akan bisa memahami gitu. Nah, coba kita lihat, betul. Kita lihat pada saat apa namanya? Kita lihat pada saat Jesus Christ disalib, ya kan? Menurut mereka disalib kan? Nah, oke lah, nggak apa-apa. Menurut mereka betul. Dikatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kan gitu kan? Nah, ternyata. Ya, betul. Nah, nanti baru kita ke bahasa Aramaik lah. Kebetulan ada salah bagi pendata bahasa Aramaik juga. Nah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, dalam terjemahan Lembaga Biblos Indonesia kan gitu, ya kan? Nah, sekarang kita cross check ke bahasa Arab. Nah, karena menggunakan kata Allah kan, jadi nggak mungkin kalau kita mencari kata Allah baik dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik maupun bahasa Yunani. Berarti satu-satunya yang kita pengen cross check adalah
bahasa Arab itu sendiri. Nah, ternyata bahasa Arab ya, kalau kita lihat itu tidak dikatakan tidak ada tulisan Allah. Tapi dikatakan apa? Ilahi limadza taraktani. Ilah, bukan Allah. Ilah ya apa? Ya generic name. Gelar, sebutan. Kata gelarnya atau gelar. Sebutan. Bukan proper name-nya, bukan Allahi limadza taraktani. Tapi ilah, bukan Allah. Dan sama dikatakan mereka tadi, bahwa kata Allah itu tidak ada konstruknya, atau misalkan dipecah menjadi sebuah akar kata. Nggak bisa, kan ada proper name. Iya, paham. Gitu. Terbebas dari Allah atau apapun itu yang namanya proper name secara linguistik, tidak ada akar katanya. Begitu. Nah sekarang kalau misalkan balik lagi logika, ibu kita Kartini gitu kan, nah terus Kartini itu akar katanya apa? Sampai botak seran nggak ketemu bro, kan gitu. Ya tetap Kartini nama, soalnya nama orang itu bukan kata kerja atau kata ganti. Iya kan? Atau gelar, ya betul. Gitu. Iya. Nah, paham. baik di dalam, apalagi kalau kita lihat lagi apa namanya di dalam bahasa Ibrani gitu kan, pada pelafalan Eli lama sabaktani, gitu kan? Sabaktani. Meninggalkan aku. Ntar kita lihat pada Matthew 27:46 ya. Pada Matthew 27 dalam Gospel Matthew atau Biblos Matthew 27:46. Dalam Ibraninya di sini dikatakan, nah, Uve arikh besha'a shalos ta'aq Yeshua biqol gadol. Nah, Yeshua biqol gadol, Yesus dengan suara nyaring berkata, Eli lama sabaqtani. Kelomar seperti yang dikatakan Eli lama azaftani. Ini Eli. Konstruk dari Eloah. Ilah, betul. Bukan ilah. Ibrani nggak ada ilah. Bukan il, tapi Eloah. Dari kata. Jadi gitu. Menggunakan generic name, bukan proper name. Nah, terus terjemahan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku ini, kaidah bahasa seperti apa yang bisa membenarkan ini? Ya bisa membenarkan kalimat tersebut. Secara gramatika pun tidak bisa dibenarkan, secara logika pun tidak bisa dibenarkan, apalagi secara iman. Sangat tidak bisa dibenarkan kaidah bahasa ini. Allahku, berarti ada Allahku, Allah kami, Allah kamu, Allah kalian, Allah dia, Allah mereka. Apakah bisa disebutkan seperti itu? Apakah dalam bahasa Arab Allah itu mengandung tasrif? Mau ditunggu sampai kiamat 2 hari nggak bakal ketemu. Kata Allah itu tasrifnya. Iya, paham Pak. Ya, cuman itu aja yang saya ingin ketahui. Terima kasih Bang Rizky dan Bang. Terima kasih turun. Saya nyimak di bawah saja. Mungkin ada yang mau naik ke atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan disapa dulu nih, di sini ada Bang Ilyas sama ini ada Om Ganang ini yang Samson Blin ini. Assalamualaikum Om Ganang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Om Ganang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Om Ganang. Waalaikumsalam. Om Ganang suaranya double ya? Iya double ya. Om Ganang double. Perbaiki dulu ya. Om Ganang suaranya jangan diminimize. Iya double ya. Om Ganang nanti tabrakan suaranya. Om Ganang suaranya jangan diminimize. Oke. Nanti tabrakan suaranya. Ntar Om Ganang, caranya gini Om Ganang, turun dulu ke bawah nanti naik lagi. Nah iya. Mungkin dilanjutkan soal bahasan tadi Nah jadi gitu ya, yang namanya
proper name sangat tidak bisa mengandung tasrif, apalagi terkait dengan nama Allah itu sendiri. Ya, nggak ada tasrifnya. Begitu pula dengan nama Yod He Vav He, nggak ada tasrifnya. Sama-sama disematkan sebagai proper name, gitu. Ya. Dan juga sama-sama merupakan Tuhan yang disembah oleh para nabi. Begitu. Ya kan? Contoh dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah, ayatnya itu ayat yang ke-136. Dikatakan, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Gitu. Sama dengan dalam Judaism. Kalau Judaism bagaimana? Kotomar el bene Israel Hashim Elohei Avatechem Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Selakhani alechem zeshmili olam veze zikhri ledordor. Begitu. Ya. Hashim Elohei Avatechem, Allah sesembahan nenek moyangmu. Elohei Abraham, Tuhan atau sesembahannya Nabi Ibrahim. Elohei Yitzchak, Tuhan atau sesembahannya Nabi Ishak. Elohei Yaakov, Tuhan dan Tuhan atau sesembahannya Nabi Yakub. Apakah kita menyembah, apakah umat Islam, apakah Nabi Muhammad itu menyembah dengan objek kesembahan yang berbeda dengan ketiga orang Nabi tadi? Jawabannya 1000 triliun % tidak. Sama hingga hari ini. Begitu. Apalagi pada saat fakta di lapangan. Ketika melakukan sholat atau tefillah ya, atau selota. Ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov. Dengarlah wahai orang-orang Israel, Allah Tuhan kita atau Allah sesembahan kita, Allah itu Esa. Ya, Elohei Avotenu, sesembahannya nenek moyangmu. Elohei Abraham, sesembahannya Nabi Ibrahim. Elohei Yitzchak, sesembahannya Nabi Ishak. Elohei Yaakov, sesembahannya Nabi Yakub. Nah, kalau kita bagaimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Menyebutkan nama Nabi Ibrahim juga. Ya. Nah, pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak April. Nah, ini tadi ada yang nanya juga nih di bawah nih, ketumpuk ya, baru saya perhatikan. Ada yang nanya, Bang Sueb kok sama Bang Moto sama More Reski kok avatarnya sama? Ya, ini logo organisasi kita, singkatannya LRI, kepanjangan dari Lentera Rohani Institute. Ya, kita satu organisasi, makanya avatarnya sama. Gitu. Untuk Mbak April, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Eb, dilanjut Eb. Nah, coba kita lihat ya, pada saat melakukan sholat itu kan yang dimana tunduk patuh taat dan pasrah melakukan sesembahan kepada sang ilahnya gitu kan, kepada sang Rob yang berhak untuk disembah. Itu menyebutkan nama tokoh sentral yang paling diagungkan dan paling dimuliakan ke dalam dua agama ini, antara Yahudi dan Islam, yaitu siapa? Nama Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu menyembah kepada sesembahan yang berbeda dengan Nabi Ibrahim? Jawabannya 1000 triliun % tidak, alias sama hingga hari ini. Buktinya, apa buktinya? Ya, peribadahan dan perayaan yang dilaksanakan oleh umat muslim yakni ibadah haji juga diakui dalam
Judaism. Ki bekhal sana hayu hakim hayish ma'alim. Itu jelas. Ya, nggak ada tawar menawar. Yang nggak bisa itu kalau punya berhala, patung, apa segala macam ya, yang warna-warni, yang bisa dilukis. Oh nggak bisa, nggak diakui. Gitu. Mungkin dari saya itu aja, Mar. Oke, terima kasih sudah melengkapi, mantap nih pembahasannya. Oke, karena ini juga apa ya, nggak ada tritung-tritung yang naik juga ya, karena juga ini sudah 1 jam lebih ya. Kebetulan juga sudah menjelang maghrib nih, sudah mau jam 4 ya, kita harus bersih-bersih dulu gitu kan, udah mau sore. Jadi live kali ini semoga bermanfaat ya buat Ikhwan Fillah semua yang ada di TikTok, dan juga bermanfaat juga buat sahabat-sahabat Tentara Rohani Institute yang ada di YouTube ya, yang sudah mengucapkan salam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian, karena kita semua hanya manusia biasa yang terluput dari kesalahan, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih juga. Berada, dia akan pantau terus. Bukan pantau untuk mau apa ya, bukan pantau, tapi kasih Tuhan, mata Tuhan kan ada di mana-mana. Kasih Tuhan ada sudah mulai ketika Ibu Arni membuka hati, disitulah Tuhan membuktikan kasihnya. Jadi firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, maksudnya ketika Ibu mendengar hal ini, suatu saat Ibu akan tahu, oh ini yang dimaksud oleh teman-teman, yang inilah firman Tuhan, inilah Tuhan yang dimaksud oleh teman-teman itu. Jadi bukan menakut-nakuti sih, tidak, tapi itulah firman. Ketika sudah dengar sekali, itu punya kuasa loh. Dan yang firman itu Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus itu sendiri, itu firman, itu kebenaran yang dimaksud. Jadi sekali dengar, Ibu pasti akan menerima kasih itu atau kebenaran itu. Percaya sama kita di sini. Itu jaminannya keselamatan, Ibu. Jaminannya keselamatan. Jadi jangan anggap remeh yang namanya firman, karena itu menyangkut dengan keselamatan kita. Mumpung waktunya masih ada, ya ketika ada orang-orang baik memberitakan firman ke kita terima dengan sukacita. Why not, kan Ibu Arni? Kata Yesus, Bu Arni, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Jadinya artinya, tidak ada seorang pun manusia ya yang bisa selamat mendapatkan kehidupan kekal di kuasa ke Bapa, ke Allah, tanpa Yesus. Itu salah satu firman kunci yang mungkin nanti Bu Arni akan mengerti hal ini. Ya, betul. Ya. Aku tambahin deh. Di Yohanes 8 ayat 42, Yesus berkata, jika engkau mengasihi Bapa, maka engkau harus mengasihi aku, karena aku keluar dan datang dari Bapa. Jadi, tanpa Yesus, kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Tanpa Yesus, kita tidak akan pernah sampai ke dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga. 2 Petrus 1 ayat 11, di situ dikatakan, kita memiliki hak penuh atas kerajaan kekal yang dipimpin oleh juru selamat kita, Yesus Kristus. Silakan yang lain. Saya tambahkan ya, sebelum Bang Arjuna Hosbis ngomong, saya mau katakan, setelah kita sudah buka hati kepada Tuhan Yesus, ya, kita akan mewarisi kerajaan Allah yang kekal itu. Dan seketika itu juga kita akan dinamakan anak Allah. Coba. Berarti ada hubungan intim antara anak dan Bapa. Makanya
Tuhan itu kita panggil Bapa karena kita merasa